Selamat sore, suster, frater, Bapak Ibu sekalian. Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Jumat pertama tahun liturgi C dengan tema Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Marilah kita berdiri untuk mendoakan malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi Jumat pertama ini akan dipimpin oleh Romo Yosep Amirullah, Kor dari lingkungan Santo Yosep, tata laksana dari lingkungan Agustinus. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini, dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka.
Intensi misa kita pada petang hari ini bersama Ibu Mariati mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria, sehingga Ananda Fransiskus Susnadi sudah mendapatkan pekerjaan, dan mohon penyertaan Tuhan agar Ananda Fransiskus dapat bekerja dengan baik. Bersama Saudara Kinas mendoakan jiwa Frater Antonius Wanda Keta yang telah dipanggil Tuhan, semoga beristirahat dalam damai karena kerahiman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak saudara-saudari, frater Bruder, selamat sore. Kita bersama-sama berkumpul di sini dalam nama Tuhan, bersyukur atas kasih karunia-Nya, dan kita juga pada hari ini mohon pada Tuhan agar kita dengan hati terbuka, dengan pikiran yang jernih dapat mendengar sabda Tuhan, sehingga iman kita diteguhkan, iman kita ditumbuh kembangkan. Santo Yohanes akan bantu dan menolong kita untuk juga terbuka hati untuk kedatangan Tuhan di dalam diri kita. Maka marilah kita di awal Ekaristi ini bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu yang tunggal telah menjadi manusia dan kami mengalami kehadirannya di tengah-tengah kami. Semua hidup kami pun dapat kami sesuaikan dengan hidup Yesus Kristus berkat bantuan rahmat-Mu, sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku terkasih, jikalau kamu tahu bahwa Kristus itu benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia suci adanya.
Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Kristus telah menyatakan dirinya untuk menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya Ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal Dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus, dan aku telah melihatnya. Maka aku memberi kesaksian,
Dia inilah anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, suster frater, kita masih dalam masa Natal dan sabda Tuhan yang kita dengar terus-menerus mendorong dan menyadarkan kita tentang jati diri Yesus sendiri, martabat Yesus sebagai anak Allah. Dan kedatangannya tidak lain adalah agar kita semua mendapatkan keselamatan. Namun keselamatan kita peroleh juga memang sebagai kasih karunia Allah di dalam pribadi putranya Yesus. Tapi juga tentu saja membutuhkan tanggapan kita, jawaban kita yang sering kita sebut dengan iman. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita hari ini dalam sabda Tuhan sungguh sekali lagi mendengarkan tentang siapa Yesus. Kalau kita mendengar bacaan yang pertama dari penulis yang sama dengan Injil, yaitu surat Yohanes kepada kita semua, pada gereja, dia menekankan bahwa sebetulnya Yesus itu adalah kebenaran. Dan oleh karena itu, dia juga yang akan menjadi sumber kebenaran. Maka setiap orang yang hidup dalam kebenaran dikatakannya pastilah berasal dari Kristus sendiri. Juga sebetulnya hal lain yang dikatakannya, Allah itu adalah kasih. Dan kasih Allah begitu besar kepada kita manusia, yang kasihnya diwujudkan dalam pemberian putranya untuk kita. Sehingga apa? Sehingga kita yang adalah ciptaannya ini, yang sudah jatuh dalam dosa, tetaplah diangkatnya menjadi anaknya sendiri. Maka martabat kita ditingkatkan, martabat kita dipulihkan sebagai ciptaan yang jatuh dalam dosa, kita diangkat martabat menjadi anak Allah sendiri. Tapi masih ada persoalan, Bapak Ibu, saudara-saudari, dikatakannya ya walaupun kita sudah anak Allah, sudah menjadi ahli waris yang kita dalam iman percaya melalui pembaptisan, tapi keadaan kita yang akan datang belum tahu bagaimana itu akan menjadi akhir dari hidup kita. Tapi juga dinyatakannya bahwa ya sederhananya nggak usah khawatir, karena kalau Yesus nanti menyatakan dirinya, ya kita akan sama seperti dia. Kita juga akan dibangkitkan. Dan Yesus memang sudah menyatakan dirinya sebagai manusia, bahkan sebagai hamba yang taat kepada kehendak dan rencana Bapa sendiri. Maka kalau kita sama dengan Kristus, berarti kita juga di dalam iman mesti belajar taat kepada Bapa melalui Kristus tentang rencana keselamatannya. Untuk itu, agar kita juga nanti dapat melihat Dia yang sebenarnya dari muka ke muka, pastinya kita juga harus menjalani yang namanya pertobatan, belajar taat setia kepada sabda Allah, belajar taat setia menjalankan sabda Allah. Mengapa demikian? Tadi Santo Yohanes mengatakan ya karena ya kalau orang berdosa ya dia tidak dapat mempunyai Bapa, karena dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dan kalau orang tetap berdosa berarti dia tidak mengenal Allah, karena Allah itu adalah kasih. Karena Yesus dalam ketaatannya dia membangun kesucian. Nah, di dalam Injil hari ini contoh ketaatan itu juga diberikan kepada kita melalui Yohanes sendiri sebagai orang yang berseru-seru di padang gurun, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yesaya,
Dan dia menyadari itu jati dirinya sebagai orang yang menyiapkan jalan Tuhan. Dan memang orang yang bisa melihat Tuhan dikatakan dalam Injil Matius juga, dalam sabda bahagia, orang yang suci hatinya, ia akan melihat Allah. Kita percaya Yohanes ini orang yang suci hatinya. Sudah dipersiapkan sejak dari kandungan ibunya, hidupnya sederhana, makanannya belalang dan madu, pakaiannya kulit binatang dan lain sebagainya. Dan memang dia menyadari bahwa dia sudah dipersiapkan Tuhan untuk memberi kesaksian tentang siapa Yesus. Dan dia tidak mau merebut kedudukan itu, sekalipun dia adalah seorang nabi besar. Karena dia sungguh menyadari seperti dikatakannya tadi, bahwa dia hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Dan ia dipanggil untuk menyatakan siapa Yesus. Dan hari ini dia mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Dan kata-kata anak domba Allah ini menyadarkan kepada kita mengenai apa yang menjadi misi Tuhan datang ke dunia. Dia datang ke dunia sebagai hamba yang nanti akan berakhir di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, semoga kita juga sebagai orang-orang yang percaya dengan mendengarkan sabda Tuhan ini digerakkan dan didorong kita untuk semakin mengenal Allah dalam kehidupan kita dengan cara membuka diri, dengan cara membuka pikiran kita, hati kita, dan juga kehendak bebas kita untuk mengarahkannya kepada rencana dan kehendak Allah. Semoga dengan demikian kita juga boleh menjadi saksi Kristus dan kita juga boleh belajar untuk taat kepada Bapa sebagaimana putranya sendiri, sekalipun ketaatan itu membawa sesuatu yang tidak enak, tetapi kita juga tetap belajar taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar hari ini, dan semoga bersama Santo Yohanes kami belajar juga menjadi taat kepada rencana dan kehendak-Mu dalam sabdanya, dalam persatuan dengan Putra-Mu Yesus Kristus. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk saudara kami, Frater Antonius Wanda Keta, yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Kiranya berkat belas kasih dan kerahiman-Mu, Kau perkenankan dia beristirahat dalam damai, dalam kehidupan kekal bersama Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber damai, sudilah menolong kami agar dengan persembahan ini kami menghormati Engkau dengan pantas. Semoga dengan menerima sakramen ini kami semua rukun bersatu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur kepadamu, Allah Bapa yang mulia dan murah hati. Kami meluhurkan Dikau, sumber segala kebaikan dan cinta kasih. Engkau menanam daya cinta di dalam hati manusia, dan dimanapun orang saling mencinta, Engkau menampakkan dirimu dalam mereka. Engkau mengasihi kami manusia lebih daripada seorang ibu menyayangi anak kandungnya. Kasih sayangmu terhadap kami itu telah Engkau nyatakan dalam diri Yesus, hamba-Mu yang setia, saudara kami. Dia rela menanggung maut yang mengerikan, guna menghidupkan dan membahagiakan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu dan memuliakan Dikau bersama seluruh umat pilihan-Mu di surga dan di dunia yang tak henti-hentinya berseru. Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami.
mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ibu, Bapa, saudara dan saudari, brother, suster, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus. Amin.
kita gunakan buku ibadat adorasi halaman 11. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Maha Kasih. Salam ya Allah yang mengasihi kami manusia dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Allah Maha Kasih yang telah merendahkan diri dalam wujud Ekaristi Kudus. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai kurban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, mari menimba air kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati puteramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami cinta hatimu yang tak terhingga. Berkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, masih dalam suasana Natal, kita semua sekali lagi dalam Jumat yang pertama ini menyisihkan sedikit waktu untuk sungguh-sungguh berada di hadapan Tuhan yang penuh kasih. Marilah kita hening, kita buka hati dan pikiran kita, kehendak bebas kita. Biarkan kasih Allah itu meresapi seluruh diri kita. Dan semoga dengan kasih itu kita semua mendapat penerangan. Dan melalui penerangan dari Roh Kudus, kita semua dapat melihat kita yang sebenarnya. Pastilah kita sadar bukan orang yang sempurna, tapi justru kita melihat segala kekurangan kita dalam kasih Allah, tapi juga kelebihan-kelebihan kita dalam kasih Allah, agar apa yang menjadi kelebihan kita yang kita tahu, kita bagikan dengan dasar kasih. Juga melihat kekurangan dengan dasar kasih, sehingga ada ketulusan, ada juga kerelaan, dan juga pertobatan serta pengampunan, baik bagi diri sendiri maupun juga bagi orang lain. Marilah kita hening sejenak.
Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang tidak banyak ini. Namun kami boleh merasakan kehadiran-Mu yang penuh kasih, yang mencintai, menyayangi kami. Kami sadari di tengah dunia ini yang seringkali diliputi oleh kebencian, sangat sulit bagi kami untuk melihat hal-hal yang baik dalam diri kami sendiri, bahkan juga dalam diri orang lain. Kami lebih cenderung untuk melihat kesalahan-kesalahan. Kami lebih cenderung untuk melihat kekurangan-kekurangan. Bahkan barangkali yang tidak salah pun kalau bisa jadi salah. Bapa, ampunilah kecenderungan itu. Ampunilah dosa-dosa kami. Semoga di tahun-tahun yang akan kami jalani dalam pesiarahan dengan dasar kasih-Mu dan dengan pengharapan akan kebaikan-Mu, akan keramah tamahan-Mu kepada kami, kami juga mampu menjadi tanda kasih bagi saudara-saudara kami. Terlebih lagi kami boleh damai dengan diri kami sendiri, karena kami sadar, karena Engkau mencintai kami dan mengasihi kami. Kekurangan apapun ada pada kami, tidak Kau jadikan alasan untuk tidak membenci, untuk tidak mengasihi kami atau membenci kami. Ya Tuhan, sekali lagi terima kasih, semoga di awal tahun ini kami sungguh mendasari hidup kami dalam hubungan relasi denganmu, dan akhirnya kami diberikan keberanian untuk menjadi saksi kehadiranmu, dan juga diberikan keberanian untuk bertahan dalam situasi yang sulit dalam pengharapan akan janji-janji-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan menyanyikan Tantum Ergo. Tantum Ergo Sacramentum Veneremus Servi et anticum documentum Nobis Tritui Restines Salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti apud comparsit laudatio. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami roti sejati yang turun dari surga dalam misteri Ekaristi. Kami mohon, buatlah agar kami selalu hidup dalam Engkau berkat kekuatan makanan rohani ini. Dan pada akhir zaman perkenankanlah kami bangkit dengan mulia dalam kehidupan kekal bersama Kristus. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Marilah kita lambungkan pujian bagi Allah. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia, terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus, terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci, terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda, terpujilah nama Maria, terpujilah Bunda Maria, terpujilah Santo Yusuf, terpujilah Allah,
hati